Lalu Pak, apakah setelah berdoa langsung terjadi mujizat? Enggak juga. Tetapi kenapa kita harus tetap berdoa Pak? Kalau ternyata enggak terjadi mujizat, hati bisa lebih tenang, pikiran bisa lebih tenang. Dan saya percaya ketika ada ketenangan, itu tanda bahwa Tuhan sedang bekerja. Saudara, ya sedikit berkontradiksi antara kuat dengan yang lemah. Biasanya kalau keadaannya lemah, banyak orang menjadi lemah. Tetapi malam hari ini kita belajar gimana caranya kuat walaupun sedang dalam situasi kelemahan. Punya kekuatan sekalipun dalam situasi yang lemah. Kalau kita kuat karena memang semuanya kuat, wajar. Orang dunia juga bisa kuat. Ketika ekonominya lancar, ya bisnisnya naik 10 kali lipat omsetnya, anak-anaknya baik semua, suaminya bager-bager, cik Sundanya mah. Ya, haleluya. Orang Sunda bilang bager ya. Ya, anak-anaknya cantik-cantik, wah sehat-sehat. Kalau begitu kita kuat, wajar. Tapi bagaimana kalau persoalan masih ada tapi kita kuat? Gimana caranya? Nah, disitulah bedanya anak Tuhan. Nah, kalau saudara anak Tuhan, pastikan engkau bisa kuat walaupun di tengah masalah. Engkau bisa merasa aman walaupun dalam ketidaknyamanan. Bisa bersyukur walaupun keadaan sepertinya memahitkan. Apa sih rahasia yang membuat mereka beroleh kekuatan di dalam kelemahan? Jadi kalau saudara mau kuat dan beroleh kekuatan di dalam kelemahan, jalan satu-satunya adalah bangkit menghadapi masalah. Bukan menyerah. Amin. Ada banyak orang menjadi lemah ketika dalam keadaan susah. Karena apa? Dia menyerah. Karena apa? Dia sudah nggak sanggup. Tetapi kalau saudara mau melihat kekuatan di dalam kelemahan, yang harus kita lakukan adalah bangkit menghadapi masalah. Mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan itu. Orang Israel, mereka beroleh kekuatan sekalipun dalam kelemahan. Karena mereka bangkit menghadapi musuh. Sekalipun musuhnya terlihatnya lebih kuat dibandingkan mereka. Walaupun musuh lebih besar, lebih banyak pasukannya dibandingkan orang Israel. Tetapi mereka tidak takut, mereka tidak menyerah, mereka bangkit menghadapi masalahnya. Saudara mau kuat di dalam kelemahanmu, bangkit. Saya pernah ditanya anak Tuhan, ya seorang jemaat, Pak, kenapa ya Pak, saya masalahnya habis ini datang masalah ini, habis ini datang masalah ini. Saya bilang begini, coba cek, jangan-jangan kamu ada kesalahan yang terus-menerus dilakukan. Ya, itu bisa saja menjadi cara Tuhan mengingatkan kita supaya kita berbalik dari dosa, berbalik dari kesalahan. Tetapi jikalau memang tidak ada, berarti lihatlah itu sebagai situasi seperti yang dihadapi oleh Ayub. Walaupun dia tidak punya kesalahan, tetapi dia menghadapi masalah karena Tuhan bertujuan untuk menguji imannya. Dan yang namanya ujian iman itu tidak selamanya. Ada waktunya Tuhan untuk memulihkan. Tetapi jikalau keadaan yang susah itu terjadi karena kesalahan kita, masalah itu akan berakhir jikalau kita berubah. Situasi yang sulit akan teratasi jikalau kita berubah. Untuk saudara bisa kuat di dalam kelemahan, saudara harus bangkit menghadapi persoalanmu. Saudara harus bangkit menghadapi tantangan hidupmu. Jangan menyerah. Ya, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, banyak hal. Dimulai daripada pertama, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Berdoalah, ya tetaplah berdoa. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, dalam banyak persoalan, kalau saudara bertanya kepada hamba Tuhan, dimanapun, kalau saudara tanya, Pak bagaimana caranya untuk mengatasi masalah? Saya yakin jawaban hamba Tuhan semuanya sama. Masuk dalam ruang doa, memuji, menyembah, berseru kepada Tuhan. Lalu Pak, apakah setelah berdoa langsung terjadi mujizat? Enggak juga. Tetapi kenapa kita harus tetap berdoa Pak? Kalau ternyata enggak terjadi mujizat, hati bisa lebih tenang. Hati bisa lebih tenang, pikiran bisa lebih tenang. Dan saya percaya ketika ada ketenangan itu tanda bahwa Tuhan sedang bekerja. Amin. Yesus katakan begini, marilah kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan atau ketenangan itu bisa bersinonim. Jadi saat kita memuji menyembah Tuhan ada ketenangan, berarti Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang merendah hidup yang baik bagi setiap kita. Roma 8 ayat 28 katakan apa? Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya selalu percaya apapun yang terjadi, kalau kita tetap datang kepada Tuhan, ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan.